Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Murid-muridku sekalian, pada hari ini kita mulai pertemuan awal kita dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya harapkan murid-murid nanti bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab kita dengan baik. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, akan lebih baik terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen murid-murid yang hadir pada hari ini. Ahmad Ramli hadir ya. Dan Arianto hadir. Fitriani hadir ya. Hadir. Alhamdulillah, baik, sudah hadir semua. Kita akan mulai pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini. Jadi bab awal pembelajaran bahasa Arab kita itu adalah tentang ta'rifu bin nafsi atau ta'aruf. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah memperkenalkan diri atau perkenalan dalam bahasa Arab. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang ta'rifu bin nafsi itu apa sih? Nah, jadi ta'rifu bin nafsi itu adalah bab awal dalam bahasa Arab. Nantinya apa saja sih yang akan dipelajari di dalam bab ini? Nanti murid-murid akan mempelajari namanya kata ganti dalam bahasa Arab. Ya, ada berbagai macam kata ganti dalam bahasa Arab karena bahasa Arab sebagai bahasa Quran, ya, bahasa yang dipilih oleh Allah di dalam Al-Quran, memiliki banyak kata ganti begitu. Bahkan kata ganti dalam bahasa Arab itu adalah kata ganti yang paling banyak dari bahasa-bahasa lain di dunia ini. Ya, jadi itulah 10 menit ya tentang bahasa Arab. Lalu apalagi sih yang akan kita pelajari? Nanti murid-murid akan mempelajari kosakata dalam bahasa Arab, kosakata awal, kosakata sederhana untuk menambah wawasan murid-murid dalam berbahasa Arab. Ada juga nanti kata sapa dalam bahasa Arab awal ini untuk membekali murid-murid sekalian dalam bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Baik, sebelum kita mulai materi kita, terlebih dahulu Bapak ingin memberitahukan bahwa nanti pada saat materi Bapak selesai Bapak jelaskan, murid-murid boleh membentuk kelompok atau grup yang berdiri, satu kelompok berdiri dari 5 orang untuk berdiskusi tentang jawaban yang akan nanti murid-murid jawab dari atau perihal soal yang akan Bapak berikan. Baik, kita mulai masuk pada materi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab kita bab pertama, materi pertama tentang ta'rifu bin nafsi atau ta'aruf, perkenalan menggunakan bahasa Arab. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Baik, kita masuk kepada pelajaran pertama kita, slide yang pertama kita, yaitu tentang kata ganti dalam bahasa Arab. Jadi, apa sih gunanya kata ganti ini dalam kita nanti memperkenalkan diri kita? Jadi, gunanya kata ganti ini dalam bahasa Arab itu adalah untuk kita tahu penggunaan kata yang tepat pada saat kita saat sendiri atau saat berdua atau lebih dari 2 orang. Maka dalam bahasa Arab itu ada namanya kata ganti. Ya, jadi dalam bahasa Arab berbeda-beda kata ganti untuk 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, ataupun 1 orang perempuan, atau lebih dari 1, lebih dari 2, itu mempunyai kata gantinya tersendiri.
Baik, kita lihat pada slide-nya. Mari kita masuk pada pembelajaran kita. Kalimat. Nah, dan di sampingnya itu lihat di tabel kuning ada artinya. Jadi ini perlu untuk dihafal ya, teman-teman, murid-muridku sekalian. Ini perlu untuk dihafal nanti. Nah, jadi coba kita petakan satu-satu isim dhamir tersebut. Pertama ada huwa. Huwa itu kata ganti untuk dia laki-laki. Ya, lanjut ke hiya. Hiya itu dia untuk perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Saya itu ana. Terus ada hadza, ini. Hadhihi, ini untuk kata ganti perempuan. Dzalika, itu untuk kata ganti laki-laki. Tilka, itu untuk menyebutkan kata itu untuk kata ganti perempuan. Ismi, namaku. Talibun, siswa. Talibatun, siswi. Sodiki, temanku. Sodikoti, temanku untuk perempuan. Ismuka, namamu. Nah, itu adalah kata ganti singkat untuk perkenalan diri. Namun di sini ada yang belum dituliskan untuk kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, saya akan sebutkan ya kata ganti yang lain. Jadi kalau diurutkan itu seperti ini. Huwa, huma, hum, hiya, humma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antumma, antunna, ana, nahnu. Nah, jadi yang tidak ada di tabel ini silakan adik-adik catat. Baik, lanjut ke tabel yang bawah. Ini adalah istifham atau kata tanya. Ketika kita ingin bertanya menggunakan bahasa Arab, nah ini perlu adik-adik sekalian ya. Lihat ke tabelnya. Ma itu untuk apa? Ya. Misalkan contoh kalimatnya. Madza turid? Apa yang kamu lakukan gitu. Madza turidu ya akhi? Apa yang kamu lakukan saudaraku gitu misalkan. Nah, lanjut kalimat kata tanya yang kedua, hal gitu. Misalkan kalimatnya hal ta'rif hadhil yaum misalkan begitu. Ada lagi man, siapa? Man anta, siapa kamu laki-laki? Man anti, begitu. Ada kaifa, bagaimana? Ada min aina, dari mana gitu. Dari mana kamu? Min aina anta gitu. Ya, itu istifham kata tanya dalam bahasa Arab. Lanjut ke tabel yang bawah. Ini kata sapa. Ya. At-tahiyyat, kata sapa. Contoh pertama, lihat tabelnya. Assalamualaikum. Ada kata sapa yang kedua, sobahul khair. Selamat pagi. Jawabnya di situ ada di tabel kuningnya al-jawab sobahun nur. Nah, demikian sampai seterusnya. Baik, kita nanti akan lanjut kepada slide berikutnya. Baik, kita lanjut pada slide kita berikutnya tentang profesi. Jadi ini adalah kalimat-kalimat profesi yang penting untuk diketahui bagi pemula dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, kita lanjut. Yang pertama itu ada tilmizun, artinya murid laki-laki. Kedua, tilmizatun, murid perempuan. Nah, di tabel hijaunya itu kan ada kalimat lil muzakkar dan lil muannats. Jadi kalau yang lil muzakkar itu adalah kalimat untuk kategori laki-laki ya. Nah, lanjut. Tajirun itu pedagang artinya. Tajirotun pedagang perempuan. Mudarrisun murid guru laki-laki. Lanjut ke mudarrisatun, guru perempuan. Muwadzafun itu pekerja atau karyawan laki-laki. Nah, ini penting ya, dicatat ya.
murid-murid sekalian dicatat. Lanjut ke muwadzafatun, itu pekerja atau karyawan perempuan. Mudirun, lanjut, itu kepala sekolah laki-laki. Mudiratun, kepala sekolah perempuan. Khadimun, itu karyawan laki-laki. Khadimatun, pelayan lah ya, pelayan perempuan. Lanjut ke tobibun, itu dokter untuk laki-laki. Tobibatun, dokter untuk perempuan. Muhandisun, itu insinyur laki-laki. Yang satu lagi terakhir, muhandisatun, itu insinyur perempuan. Ini gunanya untuk percakapan bahasa Arab jika kita ingin bercakap-cakap menggunakan profesi tertentu, dan ini kosakatanya begitu murid-murid sekalian. Oke, baik, nanti kita lanjut pada slide berikutnya. Dan ini mohon ditulis dan dicatat ya. Baik, kita lanjut pada materi bahasa Arab kita. Silahkan lihat di slide-nya, itu ada tabel. Jadi kita langsung masuk kepada pembuatan kalimat atau struktur kalimat. Lihat di tabel kuning itu ada kalimat al-jumlah, dan sebelah kirinya itu ada terjemahannya, at-tarjemah. Nah, baik, lanjut pada kalimat pertama. Jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat ya murid-murid sekalian. Pertama, uskunu fi Jakartal Markeziyah. Ya, terjemahannya, saya tinggal di Jakarta Pusat. Lanjut nomor 2, Samaranji Asimah Jawal Wusta. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Jawal Wusta. Jawal Wusta itu artinya Jawa Tengah. Lanjut, Junubi Syarqi Asia. Asia Tenggara. Lanjut ke Asyarqul Awsat, Timur Tengah. Lanjut, Masyaitu Jihat Asyarqi, aku berjalan ke arah timur. Masyaitu Jihat Asyarqi. Lanjut kedua, terakhir, Masyaitu Jihat Al-Gharbi, aku berjalan ke arah barat. Itu contoh-contoh kalimat sederhana. Kategorinya itu mata angin ya, arah atau mata angin. Nah, itu di bawah ya, silakan lihat di bawahnya itu ada latihan atau contoh latihan ya. Ini saya kasih contoh untuk yang pertama. Nanti silakan dilanjutkan ya untuk mengerjakan soal ini ya. Setelah saya contohkan, nanti murid-murid semua kerjakan. Nah, di situ di bawah itu kan ada titik-titik tanda tanya. Nah, saya kasih contoh nomor pertama. Titik-titik tanda tanya, alhamdulillah bi khair. Nah, murid-murid silahkan cari jawabannya di sebelah kiri yang ada tanda kurung. Ada, silakan pilih, ada assalamualaikum, ada kaifa haluk, ila liqai. Nah, silakan pilih yang mana menurut murid-murid jawaban yang paling benar. Ini semua adalah kalimat sapa ya. Misalkan saya kasih contoh pertama, titik-titik alhamdulillah bi khair. Jawabannya apa? Apakah assalamualaikum, apakah kaifa haluk, apakah ilal liqa? Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya kaifa haluk. Itu kan menanyakan kabar. Jawabannya alhamdulillah bi khair ya. Alhamdulillah saya baik gitu pada hari ini. Itu yang jawaban yang pertama. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Sobahul khair, selamat pagi. Jawabannya apa? Ya, sobahun nur. Itu jawaban yang kedua. Dan jawaban-jawaban ini atau soal ini adalah representasi dari slide-slide yang sebelumnya. Jadi murid-murid kalau memang sudah paham atau menyimak dari materi awal, pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Dan juga jawabannya itu sudah ada di samping kirinya.
tinggal dipilih saja. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Baik, murid-murid sekalian, kita lanjut pada pembelajaran bahasa Arab kita. Ini masih berkaitan dengan latihan ya. Latihan harian kita. Ini kaitannya dengan kata ganti yang di awal tadi sudah kita pelajari. Baik, langsung saja. Di sini kita hanya mencocokkan saja ya. Mencocokkan antara kalimat ganti yang sebelah kanan itu dengan kalimat yang sebelah kiri yang sudah ada. Nah, contohnya yang pertama kata ganti huwa. Nah, yang cocok apa? Kalimat yang di sebelah kiri ya, huwa itu sudah ada tanda panahnya. Huwa talibun. Dia adalah murid laki-laki. Karena menggunakan kata ganti huwa. Jadi dipilih juga kalimatnya harus yang kalimat kategori laki-laki. Kedua, ana talibatun. Apa kalimat selanjutnya? Ya, saya adalah murid perempuan. Kalimat selanjutnya adalah jawabannya iya. Ismi Aminah. Namaku Aminah. Jadi kalimat lengkapnya itu saya murid perempuan, nama saya Aminah. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Man hadza? Siapa ini? Ya, ditanya itu menggunakan hadza. Hadza itu kita ganti untuk kata tunjuk untuk laki-laki. Jawabannya apa? Man hadza? Jawabannya harus yang awalnya hadza juga, nggak mungkin yang hadhihi. Karena ketika menggunakan kata tanya laki-laki, jawabannya pun harus menggunakan kategori laki-laki. Jadi jawabannya hadza shadiqi. Dia ini temanku. Lanjut yang keempat, man hadhihi? Siapa ini perempuan? Jawabannya hadhihi shadiqati. Karena pakai kategori perempuan ya. Ini adalah temanku. Hadza Ahmad. Ini Ahmad. Nah, ini Ahmad. Lanjut. Kalimat berikutnya apa? Huwa shadiqi. Ini Ahmad, dia adalah temanku. Ya, begitu. Nah, untuk yang di bawah itu silakan dikerjakan lagi 1 sampai 10 ya. Itu hanya menentukan kata yang sudah disediakan dari sisi muzakkar dan muannas ya. Silahkan isi 1 sampai 10 ya. Hanya mengkoreksi saja dari mana yang salah. Misal nomor 1, huwa hiya anta hadza. Nah, itu kan yang paling banyak adalah kata ganti untuk laki-laki. Silakan isi di sebelahnya yang salah dari urutan kata ganti tersebut. Silakan murid-murid dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Baik, kita lanjut pada pembelajaran bahasa Arab kita. Silahkan murid-murid sekalian lihat di slide-nya, di tabel yang warna hijau. Ini masih sekitar latihan kita untuk memperlancar atau menambah kosakata kita dalam bahasa Arab. Ya, silahkan lihat di tabel hijau ada kalimah dan makna. Nah, jadi ini tugas murid-murid hanya mentranslate kalimat bahasa Arab yang ada di sebelah kanan menjadi ke bahasa Indonesia. Dan ini semua sudah ada di slide pertama yang sudah saya jelaskan tentang gambar-gambar yang berkaitan dengan profesi untuk menambah kosakata teman-teman semua. Makanya saya berikan latihan lagi. Saya akan kasih contoh, setelah itu murid-murid silahkan jawab sampai nomor 10. Nah, nomor pertama di situ ada kalimat khadimah. Khadimah itu artinya ada di slide pertama, artinya itu pelayan perempuan. Ya. Lanjut, saya kasih contoh lagi. Mudarrisatun.
Apa mudarisatun artinya? Ya, guru perempuan. Nah, silahkan lanjutkan sampai nomor 10. Ya. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut ke bawahnya itu. Nah, ini untuk memperlancar kita berkata-kata bahasa Arab yang berkaitan dengan arah, ya, seperti barat, timur, selatan, seperti itu. Dan juga untuk memperlancar kita menggunakan bahasa Arab menyebutkan kota-kota di Indonesia ini dengan bahasa Arab. Nah, begitu. Baik, langsung saja. Lihat di tabel biru ada imla al-faraghi bi kalimatin munasibah. Jadi katanya itu isilah titik-titik di bawah ini dengan kalimat gitu. Nah, baik, saya kasih contoh. Nomor yang pertama, Madinatu Bughuri fi Jawil Gharbiyah. Kota Bogor berada di Jawa Barat. Nah, itu contoh soal yang pertama. Nah, dan seterusnya nomor 2, 3, 4, 5 itu sama, masih sekitaran kota ini berada di daerah mana, seperti itu. Nah, jawaban ini ada di, kalau tadi mendengarkan di slide kedua dan ketiga itu ada. Nah, saya kasih contoh lagi nomor 6 ya. Al-Simatu Jawi Syarqiyah Surabaya. Artinya ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Begitu seterusnya sampai nomor 10. Silahkan dikerjakan adik-adik, murid-murid sekalian, untuk memperlancar atau untuk menambah wawasan bahasa Arab kita. Baik, alhamdulillah kita sampai pada akhir pembelajaran bahasa Arab kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.